Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir salat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Farhan Abu Furaihan. Ustadz Farhan Abu Furaihan ini menegaskan bahwa tidak ada anjuran, tidak ada ajaran membaca Fatihah setelah selesai sholat. Bahkan dia bersumpah demi Allah tidak ada anjuran, tidak ada ajaran yang terdapat di dalam Islam untuk membaca Al-Fatihah setelah selesai sholat, baik itu di dalam kitab hadis, bahkan di dalam kitab fikih yaitu fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Maliki, dan fikih Hambali. Jadi menurut Ustadz yang sok alim ini, sok tahu ini, yang sok membaca seluruh kitab-kitab ulama, dia menegaskan dan dia mengatakan bahwa tidak ada penjelasan sedikit pun baik itu di dalam hadis atau di dalam kitab fikih yang mengatakan atau yang menjelaskan tentang membaca surat Al-Fatihah setelah selesai sholat fardu. Padahal ya, yang kita tahu bahwa membaca surat Al-Fatihah setelah sholat fardu itu merupakan kebiasaan dari sebagian masyarakat kita, masyarakat Indonesia, apalagi misalnya di sebagian masyarakat NU Nahdlatul Ulama atau sebagian masyarakat yang ada di pedesaan. Itu sudah terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari membaca surat Al-Fatihah selesai sholat. Nah, menurut Ustadz Farhan Abu Furaihan itu nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, dan nggak ada contoh dari Rasulullah SAW, baik di dalam kitab hadis maupun di dalam kitab fikih, seluruh kitab fikih. Maka kami tegaskan sebenarnya Ustadz Farhan Abu Furaihan, maaf ya, di dalam masalah ini pamer kebodohan. Dia sampai bersumpah demi Allah tidak ada penjelasan dan tidak ada sedikit pun keterangan dari para ulama fikih maupun hadis tentang membaca surah Al-Fatihah di dalam setelah pelaksanaan sholat fardu. Padahal kalau kita mengkaji kitab-kitab, misalnya di dalam kitab madhab Syafi'i, itu ada loh penjelasan membaca surah Al-Fatihah setelah sholat fardu. Ada penjelasannya dari para ulama. Emangnya coba kita tanya ke Ustadz Farhan, emangnya dia udah baca berapa kitab sampai bersumpah bahwa di seluruh kitab fikih, di seluruh kitab hadis nggak ada penjelasan tentang membaca surah Al-Fatihah selesai pelaksanaan sholat fardu. Lebih jelasnya berikut ini video Ustadz Farhan Abu Furaihan. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Dari sini sekali lagi mohon maaf, kami admin Najat Ngaji mengatakan dan menegaskan bahwa sebenarnya Ustadz Abu Furaihan ini pamer kebodohannya sendiri. Pamer bahwa dia sebenarnya kurang baca mengenai kitab-kitab ulama madhab, terutama di madhab Syafi'i. Kalau enggak tahu jangan bilang enggak ada. Karena kenyataannya dan yang pernah kami baca dan nanti akan kami tampilkan di dalam kitab salah satu ulama Syafi'iyah, namanya Al-Imam Ar-Romli, ulama besar di dalam madhab Syafi'iyah. Beliau menjelaskan bahwa masalah membaca surat Al-Fatihah setelah selesai melakukan sholat fardu itu udah beliau jelaskan dengan sejelas-jelasnya, dan beliau mengatakan bahwa ada dalil membaca surat Al-Fatihah setelah selesai sholat fardu. Artinya begini, bahwa membaca surat Al-Fatihah setelah selesai sholat fardu itu sudah selesai dibahas oleh para ulama, terutama ulama-ulama besar di dalam madhab Syafi'i seperti Imam Ar-Romli. Jadi nggak benar kalau membaca surat Al-Fatihah setelah selesai sholat fardu itu nggak ada pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih, tidak ada dalilnya di dalam hadis atau di dalam kitab fikih. Itu nggak benar, itu kurang baca aja orang yang bilang seperti itu. Buktinya berikut ini. Di dalam kitab Fatwa Al-Imam Ar-Romli, beliau membahas detail tentang masalah membaca surat Al-Fatihah setelah sholat fardu.
Beliau ditanya, ditanya beliau Imam Amromli angkiro atil Fatihah, dari membaca surat Al-Fatihah akibat doa setelah doa, ba'da sholawati, setelah melaksanakan sholat. Hal laha aslun fis sunnah, apakah ada dalilnya di dalam hadis? Amhiyah muhdatsatun, atau membaca surat Al-Fatihah selesai doa itu sesuatu yang diperbarui atau sesuatu yang bid'ah. Lam tu'had fis sadril awal, yang tidak pernah dilakukan di masa awal, di masa para sahabat. Wa idza qultum muhdatsatun, dan apabila itu sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang bid'ah, fahal hiya hasanatun aw qabihatun, apakah membaca surat Al-Fatihah selesai salat setelah doa itu bid'ah hasanah atau sesuatu yang hasanah, suatu bid'ah yang baik, aw qabihatun, atau bid'ah yang buruk. Wa ala takdil karohah, dan jika misalnya membaca surat Al-Fatihah itu memang makruh, hal yusabu qailuha amla, apakah tetap mendapatkan pahala orang yang membacanya atau tidak. Intinya pertanyaan ini adalah bertanya, apakah membaca surat Al-Fatihah setelah selesai doa, setelah selesai sholat itu kan berdoa, lalu membaca surat Al-Fatihah itu apakah bid'ah atau tidak? Ada dalilnya di dalam hadis atau tidak? Kalau misalnya bid'ah, apakah bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah? Itu inti pertanyaannya. Lalu Imam Amromli menjawab, fa'ajabah bi anna li qiraatil Fatihah akibat du'ai ba'da sholawati aslan fis sunnah, bahwa sesungguhnya membaca surat Al-Fatihah selesai doa, selesai melaksanakan sholat, itu ada dalilnya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal makna fihi dhahirun, dan maknanya itu jelas sekali, likathrati fadhailha, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Jadi Imam Amromli menegaskan bahwa membaca surah Al-Fatihah selesai sholat fardu atau selesai sholat itu ada dalilnya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, daripada ikut ustadz-ustadz Wahabi, mending ikut Al-Imam Ar-Romli, ulama besar di dalam madhab Syafi'i. Nah, berikut ini keutamaan-keutamaan membaca surat Al-Fatihah dan dalil-dalilnya. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari fatwa Imam Ar-Romli tadi. Jadi menurut Imam Ar-Romli, membaca surat Al-Fatihah itu keutamaannya sangat besar sekali. Di antaranya bahwa antara surat Al-Fatihah dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hijab. Artinya apa? Artinya kalau kita berdoa lalu kita ikuti dengan membaca surat Al-Fatihah, tabarruk dengan surat Al-Fatihah, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam surah Al-Fatihah itu tercakup isi Al-Qur'an, ya, mulai dari sifat-sifat kemuliaan Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah, bagaimana kita juga diperintah untuk beribadah dan ikhlas dan hanya minta pertolongan kepada Allah dan minta petunjuk dari jalan kesesatan, minta petunjuk agar diberi jalan yang lurus dan seterusnya. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa isi Al-Qur'an itu tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Maka nggak heran jika kemudian Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran. Selanjutnya, Al-Fatihah itu memiliki banyak nama. Berarti itu menunjukkan kemuliaan dari surat Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah adalah suratul du'a, bahwa Al-Fatihah itu surat doa, wa suratul munajah, dan surat munajat. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu ya tidak ubahnya kita berdoa kepada Allah. Nah, kita pikir, berdoa setelah sholat fardu, berdoa setelah sholat itu boleh apa tidak? Jawabannya pasti boleh. Bahkan kami dulu pernah baca bahwa di antara waktu yang diijabah ketika berdoa itu adalah doa selesai sholat fardu. Itu termasuk waktu yang diijabah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berdoa menggunakan surah Al-Fatihah, berdoa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ndak masalah, ndak apa-apa. Wong namanya berdoa dan Allah memerintah kita untuk berdoa. Nah, itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Al-Imam Amromli di dalam menjelaskan membaca surat Al-Fatihah selesai sholat.
Dan ternyata kalau kita nyoba membaca biografi Syekh Ibnu Taimiyah, ulama yang diikuti oleh Wahabi, termasuk bisa jadi diikuti oleh Ustadz Farhan Abu Furehan ini, malah yang menjadi rutinitas, menjadi wirid keistiqomahan atau ya zikir yang dibaca oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu adalah surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang diceritakan oleh salah satu santrinya yaitu Al-Hafidh Al-Bazzar di dalam kitab Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqibi Ibni Taimiyah. Beliau Al-Bazzar ini menulis wa kuntu muddata iqamati bi Dimsyik mulazimahu, dan aku ketika ada di Dimsyik itu saya selalu bareng ya bersama dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Jalan nahar wa katsiran minal lail, sepanjang hari dan kebanyakan waktu di waktu malam. Wa kana yudni ini minhu, dan Syekh Ibnu Taimiyah mendekatkanku darinya. Hatta yujli sani, sehingga Syekh Ibnu Taimiyah itu mendudukkanku ila janibihi, di sampingnya. Wa kuntu asma'u ma yatlu, dan aku mendengar apa yang dia baca. Wa ma yadkur, dan apa yang dia sebut. Hina idin, pada waktu itu. Faro'aituhu yaqra al-Fatihah, maka aku melihatnya, berarti maksudnya adalah melihat Syekh Ibnu Taimiyah yaqra'u al-Fatihah, membaca al-Fatihah, wa yukarriruha, dan mengulanginya, wa yaqta'u dzalikal waqtah kullahu, dan menghabiskan waktu itu, akni maksudnya minal fajrih, dari keluarnya fajar, ila irtifa'is syamsi, sampai tingginya matahari, fi takriri tilawatiha, di dalam mengulang-ulangi membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini menurut penuturan dari santri Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah itu istiqomah membaca surah Al-Fatihah. Ya, istiqomah dan diulang-ulang. Di sini bahkan disebutkan mulai dari fajar, berarti mulai dari subuh, waktu subuh sampai terbitnya matahari. Berarti Syekh Ibnu Taimiyah membaca surah Al-Fatihah diulang-ulang, ya, diulang-ulang mulai dari selesai subuh. Sholat subuh selesai, beliau mengulang-ulang membaca surah Al-Fatihah sampai tingginya matahari. Nah, kalau misalnya nggak ada dalilnya, nggak ada landasannya, termasuk bid'ah, ya berarti yang nggak akan dilakukan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau misalnya Ustadz Wahabi seperti Ustadz Farhan Abu Furehan ini masih ngotot bahwa membaca surah Al-Fatihah selesai sholat itu termasuk bid'ah, maka cobalah bid'ahkan dulu ulama kalian. Syekh Ibnu Taimiyah itu bid'ahkan, baru kalian membid'ahkan kami. Tapi pertanyaannya, Ustadz Wahabi, Ustadz Wahabi yang ada Indonesia itu berani nggak bos membid'ahkan syekhnya, ulamanya Ibnu Taimiyah? Berani nggak bos? Baik, kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.